warahmatullahi wabarakatuh. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma fir lahu warhamhu wa'afihi wa'fanhu watsabbithu insyaallah. Salah satu syair yang sangat indah menyampaikan samaniyatun tajri alal mar'i daiman falaqul dalil mar'i ayyulaki samaniyah. Sesungguhnya sifat kehidupan itu pada dasarnya ada 8 yang pasti akan ditemui setiap manusia dimanapun dia berada, apapun status dan profesinya. Yang pertama sururun, yang kedua husnun. Yang pertama adalah kegembiraan, yang kedua adalah kesedihan. Yang ketiga ijtima'un, yaitu adalah pertemuan. Yang keempat adalah furqatun, perpisahan. Yang kelima adalah suhumun, rasa sakit, wasahihun, dan kemudian sehat. Kemudian yang ketujuh dan yang kedelapan yusrun wa usrun, yaitu ada masa-masa kesulitan dan pasti ada masa-masa kemudahan. Kita melihat pada sifat yang ketiga dan yang keempat yang pasti kita akan temui adalah ijtima'un wa furqatun. Kita pasti akan menemukan pertemuan dan juga pasti akan menemukan perpisahan. Karena kaidah di dalam kehidupan sederhana, kalau kita tidak meninggalkan, kita yang akan ditinggalkan. Kalau bukan kita yang menaburi tanah orang yang kita cintai, kita ditaburi tanah oleh orang yang kita cintai. Dan tidak ada pilihan yang ketiga atas apa yang Allah gariskan dan apa yang Allah tetapkan dalam kehidupan. Hari ini saya tidak tahu besok siapa yang akan menjalani sifat yang ketiga dan yang keempat. Hari ini mungkin kita, tapi kita tidak tahu lusa siapa yang akan menjalani, tapi itu hanyalah masalah waktu. Dan hari ini saya berpisah, mewakili kedua kakak saya, berpisah sementara waktu dengan bapak kami. Dan kami tahu betul bahwasanya ini sebenarnya bukan perpisahan. Karena sebenarnya bapak saya mengambil jam lebih pagi dan saya mengambil jam lebih siang. Tapi kalau kami tahu bahwasanya kami dididik pada keluarga yang selalu menetapkan tujuannya adalah surga, maka sesungguhnya tujuan kami adalah sama. Yang membedakan itu adalah keberangkatan yang berbeda. Sebagaimana kalau kami pergi ke Jakarta, bapak saya pergi jam 5, saya mungkin pergi jam 12 siang. Tapi selama tujuannya adalah sama, yaitu menuju kepada ridho dan surganya Allah, maka pastilah kita akan berjumpa kembali. Dan itulah yang kita harapkan. Reuni yang tidak menyisakan rasa sakit dan tidak menyisakan rasa perih adalah reuni kita bersama orang-orang yang kita cintai dalam kehidupan kelak kita di akhirat insyaallah. Dan tentunya ajal sesungguhnya telah ditetapkan oleh Allah dan tidak mampu dimundurkan ataupun dimajukan walaupun 1 detik. Dan sesungguhnya hari ini saya menjumpai hadis Rasulullah SAW betul-betul nyata di hadapan mata saya. Rasulullah SAW bersabda, "Idza kana al-mu'min fi inqita'i minad dunya nazala ilaihi malaikatu minal malaikat." Kalau orang mukmin akan meninggalkan dunia dan akan mendatangi urusan akhiratnya, maka sesungguhnya datang kepadanya para malaikat membawa 2 barang, kain kafan dari kain kafan surga dan minyak wangi dari minyak wangi surga. Naik langit yang pertama, lalu mereka para malaikat yang membawanya akan ditanya, "Mani ruhu hadzal thayyib?" Siapa pemilik ruh yang sangat baik ini? Disebutkanlah nama-nama baik yang dimiliki olehnya. Sampai akhirnya seluruh penduduk langit yang pertama menyambutnya. Lalu naik langit yang kedua sampai langit yang ke-7. Pada langit yang ke-7 itulah Allah tidak membukakan langit yang ke-7. Allah kemudian berfirman, "Aiduhu ilal ardi," kembalikanlah dia ke bumi. Disitulah aku menciptakannya dan disitulah aku akan membangkitkannya kembali. Maka malaikatur rahmah kemudian membawanya ke alam barzah, ke alam kuburnya, bertemu dengan jasadnya. Lalu pada saat itulah malaikat rahmah yang membawanya digantikan oleh malaikat munkar dan nakir, akan memberikan ujian yang pertama, siapa Robnya, siapa nabinya, dan siapa rasulnya, dan siapa apa agamanya. Maka kemudian kalaulah beliau orang yang beriman dan kami menyaksikan beliau adalah orang yang beriman, maka kemudian Allah akan meneguhkan sebagaimana firman-Nya Allah di dalam surat Ibrahim, "Yusabbitullahu alladziina aamanu bil qauli tsabit fil hayati dunya wa fil akhirah." Sesungguhnya Allah yang meneguhkan perkataan orang-orang yang beriman di dunia dan di akhirat, dan salah satu cakupan maknanya adalah dalam kehidupan barzah. Semoga beliau insyaallah mampu menjawab pertanyaan dari Munkar dan Nakir insyaallah dengan doa dan permintaan kekuatan dari kita. Dan semoga dengan itu Allah akan memberikan sebuah perkataan yang indah, "Iftahu lahu baban ilal jannah." Bukankanlah pintu antara dia dengan kehidupan surga. Lalu dia melihat surga sepanjang mata memandang. Didatangi orang yang begitu rupawan, yang akan dia bertanya, "Siapa ini?" Lalu orang yang rupawan itu akan berkata, "Ana amaluka sholih." Saya adalah amalmu yang sholih. Ini sholatmu, ini puasamu, ini sedekahmu, ini sabarmu, ini ridhomu kepada takdir. Dan akulah yang akan menemani kamu sampai hari kiamat ditegakkan. Pada saat itulah mayit akan berteriak teriakan yang tidak didengarkan oleh kita.
aqimisa'ah hatta arji ila ahli. Ya Allah, segerakanlah hari kiamat supaya aku berkumpul kembali dengan keluargaku. Semoga apa yang kita saksikan pada hari ini memberikan pelajaran kepada kita semua hanyalah masalah waktu. Tidak ada batasan paling tipis antara kita dengan kehidupan kecuali batasan ajal. Berapa banyak orang yang tertawa di waktu pagi, siangnya sudah meneteskan air mata. Berapa banyak orang yang memasukkan kunci motor di waktu sore, yang mengambil kunci motornya adalah orang lain ketika dia bersimbah darah di atas aspal. Semua menjadi pelajaran dan ibrah bagi orang yang beriman. Dan sesungguhnya semoga beliau termasuk orang yang dikategorikan oleh Allah sebagai ahlul musibah atas ujian yang Allah berikan dan atas ketetapan takdir yang beliau sikapi dengan keridhaan. Detik-detik sebelum beliau meninggal dunia, beliau selalu berkata sabarlah terhadap takdir, karena takdir Allah tidak pernah salah. Kedua kakakmu bukan produk cacat, tapi kedua kakakmu adalah produk sempurna. Cuma kita tidak punya akal yang sempurna memahami produk itu. Dan semoga beliau berjumpa dengan keridhaan terhadap takdir yang beliau terima seumur hidupnya. Dan saya berprasangka bahwasanya beliau diberikan sakit oleh Allah selama 3 pekan. Itu merupakan bagian dari cara Allah untuk menggugurkan dosa-dosa beliau supaya beliau kembali kepada Allah dalam kondisi yang bersih, dalam kondisi yang sudah digugurkan dosa-dosanya. Allah kalau mencintai seorang hamba lalu mendapati hamba itu masih membawa dosa, maka Allah akan kirimkan ujian sebelum kematiannya datang, supaya setiap rasa sakit dan perih yang dia rasakan menggugurkan sebagian besar dosanya supaya dia kembali kepada Allah dalam kondisi bersih, karena digugurkan sebagian besar dosanya karena penyakit dan rasa sakit yang dia terima. Semoga ini merupakan bagian dari perjalanan baik seorang Bapak Umar Faruk bin Muslih yang telah menjalani kehidupan dari 1936, diwafatkan pada tanggal 20 tepat pada 27 Ramadan, dan itu adalah hari yang baik, bulan yang baik ketika pintu surga sedang dibuka dan pintu neraka sedang ditutup oleh Allah. Dan semoga kuburan beliau mendapatkan angin sejuk dari surga yang dibukakan pintunya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya mewakili beliau dan keluarga mengucapkan takzim yang luar biasa dan meminta semoga beliau selalu kita sertakan dalam doa. Dan saya mengingatkan terhadap sebuah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Abu Dawud, disunahkan apabila kita mendapati orang meninggal dunia dan kita akan meninggalkan area pekuburannya untuk mengepalkan tanah segenggaman dengan telapak tangan kita sembari kita memintakan ampunan. Kalau ada yang berkenan dan memiliki kelapangan hati sebelum meninggalkan, mari kita melaksanakan wasiat Rasulullah terhadap orang yang meninggal di antara kita. Semoga dengan itu menyempurnakan perjalanan beliau menuju ke rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu fikum. Sallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Dan disunahkan setiap lemparan diucapkan dengan kalimat istighfar untuk beliau, sunahnya 3 kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.